Ini mau dibuka dulu sama Bu Nuning, Mbak Ade. Oh, Bu Nuning sudah kelihatan belum? Sudah Pak, Oke. Pak Ade sudah bisa dilihat. Ya. Ya, ya. Udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita semua. Pada hari ini kita akan mengikuti yang perdana dengan praktisi mengajar yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Sunarma. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adi Sunarma yang sudah bersedia untuk mengajar ya sebagai praktisi mengajar. Kami persilakan Pak Ade untuk memberikan materi kurang lebih waktunya 1 jam. Kemudian untuk mahasiswa perhatikan baik-baik, kemudian aktif ya. Jadi ada yang tanya, nanti kalau ada yang bertanya, ya. Baik, terima kasih Ibu Nuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen yang menjadi pendamping di kuliah ini atau yang on screen di kuliah ini, juga ada mahasiswa. Kesempatan yang baik saya untuk bisa menyampaikan dengan materi teknik pengelolaan kualitas air. Kita mungkin akan beberapa kali pertemuan ke depan. Mengenai bagaimana pengelolaan kualitas air yang ditujukan untuk menjadi kesempatan pertama ini. Saya share dulu. Pada tahun ini saya coba sedikit pengantar, kemudian kualitas air sumber, ya. Walaupun nanti juga ada sedikit saya sampaikan di kualitas air buangan, yang tapi banyak di kualitas air. Pada pertemuan berikutnya saya akan menyampaikan kualitas air di tempat pemeliharaan, ya, di tempat pemeliharaan, termasuk bagaimana perlakuan-perlakuan yang perlu dilakukan agar kualitas air itu memenuhi kebutuhan ikan. Ya. Baik, saya lanjutkan. Untuk diingat atau dicatat silahkan. Ini ada nomor WA saya, juga email. Siapa tahu dari mahasiswa Anda nanti ada yang ingin bertanya sebelum perkuliahan di minggu berikutnya, saya persilahkan ya. Juga kalau nanti setelah selesai perkuliahan ada juga pertanyaan baru di air ya. Tapi di luar kualitas air yang berhubungan dengan budidaya ikan sih juga boleh saja ya. Kebetulan saya bekerja di salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi. Ya. Saya juga sama seperti Anda pernah kuliah di UNSUD, ya. Saya ngambil S2 di Biologi UNSUD 2005 sampai 2007, jadi sudah cukup lama ya. Baik, saya lanjutkan. Untuk pendahuluannya ini sebagai pengantar ya. Sebetulnya ketika kita berbicara kualitas air, harusnya juga dengan kuantitas, ya. Dengan kuantitasnya. Jadi bukan hanya kualitasnya, tapi juga kuantitasnya. Seberapa banyak air itu harus kita sediakan. Memang sih selama ini lebih banyak kita berbicara kualitas air, karena persepsi kita adalah bagaimana menyediakan air ketika ikan itu sudah dipelihara.
kita jarang mempertimbangkan bagaimana kuantitas jumlah air yang memang harus kita sediakan. Jadi persepsinya biasanya dianggap kualitas air itu sudah tersedia. Padahal kita tahu kuantitas air itu akan sangat dipengaruhi oleh lokasi, akan sangat dipengaruhi oleh musim, ya. Lokasi misalkan begini, yang ekstrim saya kasih contoh di sekitaran Tulung Agung, ya Jawa Timur, Tulung Agung, itu orang gampang sekali untuk memperoleh air. Katakanlah bikin sumur cuma 3-5 meter, disedot pakai pompa 2 in, 3 in, itu nggak kering. Sumurnya padahal dangkal, saking melimpahnya. Atau di banyak tempat yang memang kita punya aliran air dari sungai misalkan, ya. Kalau di Purwokerto, katakanlah di daerah Beji, ya. Di daerah Beji itu setahu saya di sebagian banyak area ketersediaan air itu tidak pernah harus diperhitungkan karena pasti tersedia. Tapi kalau di daerah yang ekstrim misalkan NTT gitu ya, di daerah Nusa Tenggara Timur, di beberapa daerah itu sulit, sehingga kuantitas itu perlu juga memang dipertimbangkan. Lagi-lagi kalau di Purwokerto mungkin rada ke selatan gitu ya, di mana dari bendungan pun rada jauh gitu ya, dari sumber air tersier juga rada jauh. Itu biasanya jadi masalah kuantitas itu. Saya coba akan nanti sampaikan juga dengan kuantitasnya, ya, bukan hanya kualitasnya. Tapi pada prinsipnya adalah pengelolaan kuantitas dan kualitas itu adalah untuk menyediakan kondisi air yang sesuai dengan kebutuhan ikan, ya. Yang sering jadi ini juga yang kadang-kadang jadi kurang pas ke persepsinya, kebutuhan ikan itu disandarkan pada kebutuhan kita, kebutuhan manusia. Padahal kebutuhan manusia itu berbeda dengan kebutuhan ikan, ya. Walaupun kalau di air ekstrim perbedaannya nanti akan ketemu di bawah gitu ya. Tapi ini harus dipertimbangkan bahwa ini memang untuk kebutuhan ikan yang dipelihara, bukan untuk kitanya, gitu ya. Kemudian begini, air itu bisa air yang memang sangat bersih, bisa juga air yang sangat kotor yang tersedia. Ya. Air yang sangat bersih itu contohnya air mineral, ya. Atau kita punya mata air gitu ya yang melimpah, misal bagus, mata airnya besar, dan itu airnya sangat bersih. Ya rata-rata mata air sih bersih gitu ya. Nah itu apakah sesuai atau tidak, cocok tidak untuk ikan? Airnya yang sedemikian bersih atau yang sangat kotor, contohnya air limbah. Gitu ya. Ini saya kasih contoh yang ekstrim. Jadi bisa dua hal itu yang berbeda, walaupun kita memang bisa juga ada yang di tengah-tengahnya, bersih enggak gitu ya, kotor juga enggak. Pemerintah sudah mengatur ada beberapa golongan air sesuai dengan kebutuhannya, peruntukannya, mohon maaf, sesuai dengan peruntukannya yang sebelumnya sudah pernah disampaikan oleh Prof. Agatha mungkin ya, ada peraturan Menteri KLHK. Ada golongan-golongannya gitu ya. Nah, sementara di luar itu yang untuk diketahui contohnya begini. Air mineral bisa nggak kita kalau memelihara ikan di air mineral? Ya, saya nggak sebut merek lah, tapi air mineral. Karena di situ kan yang jelas tidak ada penyakit, ya. Tidak ada penyakit, bahan beracun juga tidak ada, gitu ya. Jadi sekilas akan aman buat ikan. Sekilas akan aman karena tidak ada faktor-faktor lain yang memang bisa berpengaruh, ya, akan membahayakan ikan, gitu ya. Tapi kita harus tahu air mineral itu juga kandungan mineral ataupun bahan lain yang dibutuhkan oleh ikan juga sangat minim. Sehingga suka ada anekdot kalau kami di perikanan gitu ya, kalau memelihara ikan di air mineral itu membuat ikan itu damai, tapi gersang. Damai karena memang tidak ada bahan beracun, tidak ada faktor lain yang memang yang berbahaya buat kehidupannya, tapi juga gersang karena tidak ada sumber makanan juga di situ kan gitu ya. Kondisinya juga mungkin jadi ya kalau kita mah jadi kering gitu ya, nggak enak.
Itu kalau melihara di air mineral. Tapi kalau di air limbah itu pada dasarnya kan ibaratnya pemupukan yang berlebih. Pemupukan itu tentunya air jadi subur, tapi sudah kelewat subur. Tentunya sumber makanan tersedia, tapi faktor lain yang berbahaya buat ikan juga sangat tersedia, baik itu bahan beracun, kan gitu ya, ataupun bahan-bahan lain yang memang berbahaya buat ikan. Nah, apa saja sih kebutuhan ikan itu? Kebutuhan ikan itu, ya, terutama pertama itu adalah untuk hidup, itu di air, ya, di air yang memang kita sediakan. Kedua, selain hidup, ikan itu juga harus bisa tumbuh, tumbuh dengan normal tentunya, sesuai pola pertumbuhan ikannya. Ya, kita tidak berharap lah ikan 1000 segede ikan gurame, ikan 1000 ya segede ikan 1000, ikan gurame segede ikan gurame, tapi pertumbuhannya normal. Ya. Dan selanjutnya setelah ikan itu bisa hidup, bisa tumbuh di air yang kita sediakan, selanjutnya ikan itu harus bisa reproduksi. Ya. Kalau ikan itu sudah bisa bereproduksi, beranak pinak, artinya memang kondisi air yang kita sediakan itu sudah sesuai dengan untuk ikan, gitu ya. Tentunya ini sebetulnya bukan hanya air semata, juga ada faktor-faktor lain ya untuk hidup, tumbuh dan reproduksi itu. Adalah di situ sistem pemeliharaan pada tebar yang mungkin Anda temukan di mata kuliah lain gitu ya. Ada juga faktor penyakit dan lain-lain lah. Tapi kita lihat sekarang dari faktor airnya ya, pengelolaan kualitas airnya. Sehingga air itu harus bisa menyediakan untuk hidup, untuk tumbuh dan untuk reproduksi ikan yang kita pelihara. Ya. Kemudian kita juga harus mengetahui bahwa kualitas air itu akan sangat bergantung pada jenis ikannya, juga stadia ikannya. Ya. Jenis ikan itu seperti ini ya. Kebutuhan air pada pemeliharaan ikan lele dengan ikan mas misalkan, ya, itu berbeda kebutuhannya. Kenapa bisa berbeda? Karena sifat biologis ikannya sendiri itu berbeda. Ya. Sifat biologis dan fisiologis ikannya berbeda. Ya. Organ-organnya pun berbeda. Ya. Organ secara umumnya sama, tapi ada beberapa organ spesifik ya, yang memang bisa membedakan. Mungkin Anda dapatkan di mata kuliah yang lain. Contohnya kalau di lele itu tidak secara spesifik membutuhkan oksigen yang tinggi, oksigen dalam air yang tinggi ya, dibanding kalau ikan mas. Kenapa? Karena lele bisa mengambil oksigen dari atmosfer di luar air ya. Sementara ikan mas itu hanya tergantung pada oksigen yang tersedia di dalam air. Gitu ya. Kalau kita mungkin tidak pernah, manusia tidak pernah berpikir kebutuhan oksigen itu. Kenapa? Karena oksigen di dalam atmosfer yang memang kita isap ini selalu tersedia. Tapi Anda bisa bayangkan kalau misalkan kepala kita ditutup oleh kantong plastik, ya, atau Anda ada di ruangan yang sedemikian close, tertutup, tidak ada interaksi dengan luar, gitu ya, betul-betul tertutup, ya sama saja seperti tadi kepala Nyun ditutup. sewu Pak Ade. Ya, Bu. Pak Ade, nyun sewu. Gimana, Bu? Sepertinya kok slide-nya nggak jalan ya? Ke halaman 2, Bu. Masih di ini. Halaman Masih 3. di slide 1. Oh. Di Nah. slide 1 mana? Jalan nggak ini? Yang itu ya, masih intro itu ya? Masih intro ini, Bu. Ya, Oh iya. ya masih di sini. Saya di baris, masih di baris terakhir. Ya. Baik, saya lanjut ya. Ya. Saya ulangi ya. Jadi kualitas air itu sangat bergantung pada jenis dan stadia ikan. Tadi jenis ikannya apa? Itu sangat bergantung ya. Nanti Anda mungkin dapatkan di mata kuliah lain mengenai biologi dan fisiologis ikan, juga di stadianya. Stadia ikan benih dan pembesaran itu juga membutuhkan kualitas air yang bisa berbeda. Nah, kita lanjutkan. Yang akan bicarakan adalah seperti ini. Pertama akan membicarakan sumber air masuk yang ini.
kemudian nanti beberapa kali pertemuan itu adalah di air pemeliharaan, yang tadi saya sampaikan, dan saya juga akan menyinggung di air buangan, ya, walaupun ini memang tidak terlalu banyak dibicarakan, tapi sekarang ini sudah mengemuka mengenai air buangan dari sistem budidaya. Hanya karena ini materinya memang tidak terlalu banyak dan hampir sama dengan di air masuk, sehingga materi air buangan ini saya sisipkan nanti di akhir kuliah kita hari ini. Ya. Nah, yang lama nanti akan ada di air pemeliharaan. Baik, selanjutnya seperti ini. Saya lanjutkan ke persyaratan air dulu, ya. Persyaratan air untuk budidaya ikan. Ya. Ini terutama air sumber. Ya, air sumber untuk budidaya ikan. Pertama, kita harus bisa memastikan, ya, kalau mau budidaya ikan itu bahwa air itu tersedia sepanjang tahun. Tadi yang saya katakan, pada beberapa lokasi air itu tersedia mungkin hanya di musim hujan, ya, atau hanya ada di lokasi tertentu. Di lokasi lainnya sulit sekali mendapatkan air. Terserah ini apakah mau air hujan atau air sumur atau air sungai gitu ya. Yang penting airnya tersedia sepanjang tahun. Kemudian kuantitasnya, ini yang tadi saya sampaikan bahwa kuantitas itu memang perlu juga kita lihat. Ya. Kuantitas yang pertama itu harus sesuai kebutuhan. Aliran air untuk di sistem kolam, kalau kita misalkan di perkolaman gitu ya, seberapa besar sih aliran air yang diperlukan kalau di perkolaman? Kurang lebihnya adalah kalau kita mengisi kolam itu bisa penuh selama dalam waktu 24 jam. Ya. Itu maksimal. Syukur-syukur 12 jam kolam itu sudah penuh. Ya gitu. Kalau kolam itu. Berapapun ukuran kolamnya ya. Mungkin 200 meter persegi, 400 meter persegi gitu. Tapi sedapat mungkin memang dalam waktu 24 jam itu kolam itu sudah penuh. Maksimal. Nah, tentunya aliran air akan sangat bergantung pada berapa luas kolamnya dan berapa banyak kolamnya kan gitu ya. Nah, yang kedua kalau kolam air deras ini beda lagi. Namanya juga kolam air deras ya. Itu airnya harus kencang. Biasanya pakai patokannya itu minimal 100 liter per detik. Jadi airnya besar memang. Itu selokan saja dipindahkan atau sungai harus dipindahkan gitu ya. Karena kolamnya kolam air deras. Sementara kalau sistem resirkulasi ya, kalau sekarang sering tuh orang mengatakan RAS gitu ya, recirculation aquaculture system ya, sistem resirkulasi untuk budidaya ikan ataupun sistem bioflok gitu ya. Itu bergantung pada volume bak. Baknya berapa, jumlahnya juga volumenya berapa, dan kapan air itu mau ditambah atau diganti. Itu sangat bergantung ke situ. Ya. Tapi pendekatannya itu terutama ke volume bak. Nah, kemudian walaupun juga banjir itu tapi juga budidaya kita itu jangan ada pada lokasi yang memang potensi atau apalagi kalau memang sering-sering banjir. Geser saja kalau gitu ya. Kemudian yang terakhir nih, ini sekarang sebetulnya sudah beberapa tahun nih oleh Kementerian Kelautan Perikanan selalu digaungkan, sumber air itu harus bebas dari potensi limbah yang dapat membahayakan ikan. Ya, memang untuk ikannya berbahaya, ini sudah sering dibicarakan. Yang kedua adalah juga limbah yang dapat berbahaya buat ikannya. Ikannya akan dikonsumsi. Nah, seringnya yang apa berbahaya atau tidak. Nah, sekarang itu pembicaraan kita adalah sudah pertama air tidak berbahaya buat ikan. Kedua juga tidak ya, yang pernah ada itu mengemuka kalau Anda baca dia cari-cari di Google itu kasus Minamata contohnya ya, Minamata di Jepang di mana airnya terpapar oleh logam berat raksa gitu ya. Atau kalau pernah ada
di Fukushima yang baru-baru ini adalah limbah nuklir dicurigai masuk ke laut, gitu ya. Nah, tapi saya bicara secara umum di sini, misalkan limbah logam berat, ya. Walaupun tidak terbatas logam berat, ada juga hormon, gitu. Nah, kalau limbah logam berat ini konsentrasi tinggi, itu ikan memang bisa mati. Kalau konsentrasi tinggi. Tapi kalau konsentrasi logam beratnya rendah, itu bisa tidak berbahaya buat ikan. Jadi ikannya tumbuh aja biasa. Gitu ya. Tapi logam berat ini akan terakumulasi di dalam tubuh ikan. Gitu ya. Buat ikannya nggak berbahaya walaupun terakumulasi. Nah, tapi ketika ikan ini digoreng tanpa sepengetahuan kita gitu ya, karena kita mau beli saja ikannya, digoreng, logam berat kan tidak hancur dengan penggorengan. Ya, tidak hancur. Kemudian ikan itu kita makan. Logam berat akan pindah tuh dari air ke ikan, dari ikan masuk ke tubuh kita. Nah, repotnya kalau kemudian terakumulasi, diam di dalam tubuh kita. Itulah yang akan bisa berbahaya. Itu yang dimaksud dengan lokasi kita, air yang memang kita gunakan itu harus bebas dari potensi limbah yang produk ikannya ditujukan untuk konsumsi manusia. Kalau produk ikannya tidak untuk konsumsi manusia, sejauh ini sih masih dikatakan aman. Katakanlah seperti ini. Untuk ikan hias gitu ya, ikan hias. Jadi kalaupun ikan hias dikasih hormon, pada beberapa kondisi atau beberapa negara itu masih diperbolehkan. Walaupun kalau di Indonesia nggak boleh ya. Tapi kalau di beberapa negara masih diperbolehkan, toh ikan hiasnya kan tidak untuk dikonsumsi oleh manusia. Tapi kalau di kita tuh logam berat, hormon itu sudah dilarang. Gitu ya. Karena atau bahan lain pun berbahaya. Ya, yang di air masuk ke dalam tubuh ikan, ikannya sih ke dalam tubuh kita. Kuantitas ya. Nah, saya kasih contoh misalkan kita punya volume kolam. Kalau misalkan kita seperti tadi disampaikan sebelumnya, kita memerlukan waktu pengisian kolam itu 24 jam. Ya. Apakah ini pengisian pertama ataupun memang air yang memang harus mengalir ke kolam itu? Ya. Kan selama pemeliharaan airnya tetap mengalir tuh. Kalau Anda lihat di kolam-kolam mungkin di belakang kampus atau di beji gitu ya, kan airnya ngalir terus tuh. Air ngalir ini seberapa besar sih gitu ya. Nah, itu adalah cara menghitungnya seperti ini. Jadi idealnya air di dalam kolam dalam waktu 24 jam itu terganti. Ya. Jadi kalau tadi luas kolamnya 100 meter, kedalamannya 80 cm, ganti selamat ya, maka kebutuhan airnya adalah seperti ini. 80 meter kubik dibagi 24 jam. Sehingga keluarlah 3 kubik, 3,33 meter kubik per jam. Atau kurang lebih 0,9 liter per detik. 1 liter lah per detik gitu ya. 1 liter lah per detik kurang lebih. Perlu airnya. Nah ini mudah-mudahan nih nanti di praktek ada yang kebagian juga bagaimana menghitung debit. Ini bisa saja, gampang saja kan. Anda nyari aja kantong plastik yang isinya 1 liter gitu ya. Terus di air pancurannya itu dipasangkan, ukur detiknya gitu kan. Ataupun kalau mau ke ember gitu ya. Ember di pancuran airnya tampung oleh ember. Embernya harus ketahuan misalkan 10 liter. Nah, sampai penuh itu berapa detik? Nanti kan tinggal ngebagi itu 10 liter dibagi sekian detik, dapatnya berapa gitu ya. Nah, untuk debitnya ini. Kemudian kalau air di bak bioflok contohnya gitu ya, itu misalkan volume baknya 10 meter kubik. Ini kurang lebih diameter 4 meter gitu ya. Kalau kita misalkan punya baknya ada 90 buah, kemudian pemeliharaan ikannya kita itu 90 hari,
Dan selama pemeliharaan ini tidak dilakukan pergantian air. Ya, tidak juga lakukan penambahan, walaupun mungkin ada air menguap tapi relatif sedikit, tidak kita perhatikan, gitu ya. Tapi contohnya seperti ini. Volume baknya 10 meter kubik, jumlah baknya kita punya 90 buah, terus waktu pemeliharaannya 90 hari. Berapa kebutuhan airnya? Nah, kebutuhan air nanti itu hariannya adalah 90 bak dibagi 90 hari. Artinya apa? Kita memang perlu 1 bak per hari. Jadi bisa panen sehari itu 1 bak, tapi 1 bak itu juga harus diisi ulang. Isi ulangnya itu adalah volume bak itu sendiri, yaitu 10 kubik, ya 10 meter kubik. Kalau Anda punyanya lebih sedikit, ini bisa turun. Tapi kalau Anda punyanya 2 kali lipat ini, misalkan nanti akan muncul perlunya 20 kubik per hari. Nah, ada hitungan lebih lanjut. Kalau membutuhkan nanti ya pompanya harus ukuran berapa sih gitu ya, apakah cukup pakai pompa yang dari sumur di rumah, kan seperti itu ya. Nah, itu akan ada perhitungan lebih lanjut aja, tapi saya cukupkan saja sampai yang ini gitu ya. Berapa sih kebutuhan air, ini contoh perhitungan kita seberapa besar kebutuhan air untuk budidaya ikan. Pertama di kolam, kedua ini di bak bioflok. Di bak resirkulasi akan beda lagi ya cara perhitungannya. Selanjutnya, nah kita ke persyaratan kualitas air sumber. Ya. Pada prinsipnya kualitas air sumber ini akan berbeda ya dengan kualitas air pemeliharaan. Jadi kalau Anda mungkin membaca di buku-buku, mungkin juga di SNI, di Standar Nasional Indonesia, biasanya yang ada itu adalah kualitas air pemeliharaan. Kalau ini kita kualitas air sumber, ya. Nah, kualitas air sumber ini pertama harus sesuai dengan peruntukan. Tadi yang saya sampaikan ya, jenis dan stadium ikannya seperti apa. Kalau misalkan kita punya air dari sungai atau dari selokan ke kolam, ya, ke area perkolaman kita, kalau ternyata ada yang tidak sesuai, apakah itu pH-nya terlalu tinggi atau terlalu rendah, oksigennya terlalu rendah, atau airnya terlalu keruh, maka itu perlu perlakuan. Ya, ada perlakuan dulu. Jangan langsung ke media pemeliharaan. Air sumber itu harus kita perlakukan dulu. Ya. Tapi untuk pemijahan, ini khusus untuk pada beberapa tahap, ini ada pemijahan, penetasan telur, pemeliharaan larva. Biasanya ini harus air bersih, air sumur lah. Jadi yang bersih, yang air yang bening. Ya. Kalau untuk pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva, khusus yang ini. Nah, kemudian kalau kita menggunakan air sumber itu dari sumber tertutup, ya, sumber tertutup itu begini, seperti sumur di rumah gitu ya, tapi yang ditutup sumurnya. Kalau yang terbuka biasanya nggak terlalu masalah, tapi terutama yang ditutup gitu ya, bisa saja sumur bor, itu kan termasuk sumur yang tertutup ya, atau sumur dalam, artesis, itu yang kedalamannya bisa di atas 100 meter. Ya. Nah, kalau Anda menggunakan air sumber dari sini, jangan heran kalau kemudian begitu keluar misalkan dari pompa, atau dari pompa itu nyambung ke pipa, pipa ke keran gitu ya. Dari keran itu Anda langsung diukur. Ya, tidak ditampung dulu ke akuarium atau ke wadah, tapi langsung diukur dari mulut pipanya. Itu jangan heran kalau kita menemukan pH yang rendah. Ya, pH rendah. Biasanya sekitar 5,5 sampai 6. Pada beberapa lokasi bisa sampai 5 pH-nya. Jangan heran kalau itu Anda menemukan itu, ya. Kecuali kalau tanah asam. Kalau tanah asam itu, tapi di Jawa setahu saya tidak ada, adanya di Kalimantan atau di Sumatera, ya. Tanahnya memang udah asam. Kalau di Jawa ini tanahnya relatif keasamannya normal, gitu ya. Tapi ini karena memang proses di dalam tanah, pH-nya kalau baru keluar banget gitu ya dari mulut pompanya, itu pH biasanya rendah. Kemudian oksigen terlarutnya itu juga rendah. Kadang-kadang di bawah 1. Ya, kurang dari 1. Ya. Sementara karbon dioksidanya biasanya tinggi.
ya, di atas 1 karbon dioksidanya. Nah, kalau ini tidak terlalu aneh. Jadi kalau Anda nanti suatu saat menemukan gitu ya, mau dipraktek ataupun nanti kalau Anda sudah bekerja gitu ya, menemukan kondisi ini nggak usah aneh karena ini memang alamiah terjadi. Nah, caranya bagaimana? Air yang dari pompa itu jangan langsung masuk ke bak atau ke akuarium kalau kita pakai akuarium. Kalau pakai bak ya bak, ya. Itu usahakan ada pengendapan dulu atau pakai aerasi. Airnya tampung dulu pakai aerasi. Ya. Anda harusnya sudah tahu apa yang dimaksud dengan aerasi ya. Kalau pengendapan nggak usah aneh. Pengendapan juga Anda hanya perlu bak yang untuk penampungan. Semacam kalau di rumah Anda pakai toren ya di atas gitu ya. Ada pipa, ada bak toren di atas rumah. Itu adalah penampungan. Nah, agar air itu gemericik dulu masuk ke situ. Biasanya kalau sudah teraduk airnya, sudah ada gemericik di situ, pH-nya akan naik dari 6 ke 7, dari 6 sampai 7 gitu ya. Oksigennya juga biasanya sudah di atas 1. Sementara karbon dioksidanya akan menurun. Udah di bawah 1. Sehingga sudah layak untuk digunakan untuk ikan. Sementara kalau Anda menggunakan air sumber yang berasal dari limbah pertanian atau budidaya ikan sebelumnya, gitu ya, atau limbah rumah tangga, dan ini banyak kejadian, ya, karena lokasi kolam kita itu berdampingan dengan sawah, misalkan kita pakai air dari buangan sawah, atau karena teman kita juga budidaya ikan di atasnya, sehingga kita menggunakan air sumber itu adalah air buangan dari kolam kawan kita, atau air yang memang melewati rumah tangga. Jadi selokannya sebelum masuk ke perkolaman kita melalui perumahan. Nah, itu adalah pasti mengandung limbah rumah tangga. Ya. Nah, kalau memang Anda menggunakan itu, airnya harus dikelola dulu, harus diberi perlakuan dulu, sampai kemudian memenuhi persyaratan baku mutu, ya, air pemeliharaan. Seperti apa? Juga untuk mengeliminasi, mengurangi kemungkinan adanya limbah, ya. Limbah yang tadi berbahaya nih. Berbahaya kalau itu ke produk ikannya. Jadi itu harus ada pengelolaan dulu, harus ada perlakuan dulu, ya. Nah, contohnya seperti ini, ya. Ada beberapa yang ini memang perlakuan yang dibutuhkan. Ini adalah persyaratan kualitas air dengan beberapa parameter utama, ya, saya batasi saja, ya. Kemudian pada tahap apa yang memang akan kita pelihara, gitu ya. Karena mungkin ada kemudian perlakuannya seperti itu. Ini optimalnya yang memang dibutuhkan. Kalau kurang dari ini, ya, nah, kita harus ada perlakuan, ya, yaitu dengan pemanasan airnya. Terutama kalau untuk pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva. Tapi kalau pemeliharaan benih masih mungkin kan, tergantung benih ikannya apa. Tapi kalau pembesaran biasanya enggak. Karena kita tidak mungkin memasang pemanas air untuk perkolaman. Nah, biasanya kan tidak memungkinkan. Tapi kalau pemeliharaan benih masih memungkinkan. Nanti di bagian akhir, di bagian berikutnya saya contohkan, ya. Tapi kalau di pemijahan ini, ya, pemijahan, penetasan telur, pemeliharaan suhu ini tidak, kalau terlalu tinggi diinginkan. Ini kemudian nilai pH, ya, nilai pH itu 6,5 sampai 7,5 ini optimalnya kalau untuk pemijahan, ya, penetasan telur dan pemeliharaan larva. Sementara untuk pemeliharaan benih atau pembesaran itu bisa 6 sampai 8. Ya. Kalau pH-nya terlalu rendah, itu biasanya memerlukan pengapuran. Ya. Tapi kalau tadi airnya memang air sumber, nah itu tidak perlu. Tidak perlu sampai harus ada pengapuran. Air sumur itu cukup diendapkan saja.
biasanya sudah naik. Ya. Kemudian oksigen terlarut, ya, itu harus di atas 4, sementara kalau untuk pemberian pembesaran itu cukup di atas 3. Ya. Kalau ini pun tidak sesuai, itu artinya kita memerlukan aerasi dulu sebelum air ini kemudian dipakai. Selanjutnya adalah amonia, ini bahan beracun, ya, bahan beracun. Ini harus kurang dari 0,1, nah, yang beracunnya. Nah, kalau di atas 0,1 sumber airnya yang tersedia itu perlu ada filter biologi dulu. Filter biologi dulu. Kalau terlalu tinggi, apalagi di atas 1 gitu ya, di atas 1, mendingan kita pindah lokasi. Tapi saya tidak berbicara pindah lokasi di sini. Ini masih filter biologi lah ya. Tapi pastinya harusnya airnya air bersih. Sementara kalau untuk benih itu harus di bawah 1. Ini harusnya huruf G ini salah, mg harusnya ya, miligram per liter kekeruhannya, bukan mn. Nanti saya perbaiki, saya share ya. Harus miligram per liter. Kalau benih itu harus kurang, ini sudah aktif, ikannya sudah aman. Nah, kekeruhan ini kalau tidak salah di materi sebelumnya sudah ada disampaikan. Kalau enggak nih, ini berbahayanya apa? Ini bisa menutup insang, ya, bisa menutup insang sehingga bisa berbahaya. Nah, kalau ini terjadi lebih tinggi dari ini angkanya, itu perlu ada pengendapan atau harus ada filter fisik. Nanti berikutnya akan ada contoh filter fisik itu seperti apa. Ya. Berat itu harus 0. Dari berbagai jenis logam berat, logam jenisnya ya, ada kadmium, ada raksa, gitu. Nah, itu harus 0. Kalau memang itu mengandung air gunakan, itu harus ada pengendapan dan filtrologi. Tapi karena kalau kita menggunakan perlakuan untuk air sumber, ya, sebaiknya jangan digunakan. Pindah saja sumber airnya. Kemudian, nah ini bisa dengan pemanas air, ya, water heater istilahnya, water heater, atau dengan cara menghangatkan ruangannya. Jadi ruangannya dihangatkan, nanti panas ruangan itu akan masuk ke dalam air, sehingga airnya kemudian ikut hangat, ya gitu ya. Nah, kalau pemanas air Anda mungkin sudah bisa bayangkan lah, mudah-mudahan di lab Anda juga ada, tinggal colok listrik, udah jadi hangat, ya. Tapi ini sebaiknya jangan menggunakan pemanas air yang biasa Anda buat bikin kopi. Kalau itu terlalu panas, itu sampai bertak airnya. Ini hanya yang memang ada otomatis heater. Kita sel. Kita inginnya 28 derajat. Kalau dia terlalu tinggi sih mati. Kalau terlalu tinggi 8 itu. Jadi suhunya akan stabil 0,5. Jadi 5 28, itu kalau ya heater harus ya. Terus sekarang ini sudah banyak berkembang ya, termasuk mungkin di sekitaran ikan sebutnya efek rumah kaca gitu, tapi pakai plastik transparan gitu ya, yang plastik bening
itu. Jadi sinar matahari masih bisa hangat. Bisa itu penghangat ruangan menggunakan nyala api dari kompor. Jadi di dalam ruangan tertutup Anda nyalakan, ada yang minyak. Hanya kalau menggunakan kompor seperti ini, kan masukkan gas karbon dioksida. Tidak cukup bagus, bahkan berbahaya kita sebagai pelaksana. Yang bisa ini horizontal ataupun vertikal. Ya. Vertikal ya seperti ini naik ke atas. Kalau horizontal ini ke sisi sebelah sini dipindah. Prinsipnya ini apa? Prinsipnya adalah memperlambat aliran air. Ya. Kalau seperti ini aliran air kan akan terhambat. Jadi akan menurun. Dan ini kan ada penghalang. Dengan ada penghalang, kotoran itu nanti akan numpuk. Ya. Kalau ini yang pengendapan, gitu ya. Nah, akan numpuk di sini, gitu ya. Nah, seperti itu kalau yang pengendapan. Kalau filter fisik seperti apa? Ya, filter fisik itu ada yang pakai lamela seperti ini, ya. Biasanya kalau di resirkulasi ini bisa digunakan, ya. Ini contohnya yang kebetulan saya tidak sempat ambil fotonya nih, ya. Rada lupa saya nyimpannya di hard disk saya, di sebelah mana nggak ketemu, jadi saya ngambil dari internet nih, filter lamela begini, ya. Ini sih bisa pakai lembaran fiber gitu ya, fiberglass dibuat seperti ini, dikasih rangkai, walaupun sih sekarang sudah ada juga produknya seperti begini, ya. Atau juga bisa yang sering mungkin Anda temukan gitu ya, itu menggunakan arang batok, kerikil gitu ya, yang seperti ini, pakai pipa, ya. Ke pipa, ada air masuk, gitu ya, mengalir ke beberapa tempat. Ada ijuk dulu, ada batu apung, terus geser, gitu ya. Ada yang memang lewat bawah, ini masuk ke atas, begitu, disiksak lagi kayak begitu. Ada juga yang seperti ini. Ini contohnya yang memang sudah ada yang sudah produk yang begini ya. Tapi kalaupun kita mau buat seperti ini, bisa juga. Ini adalah untuk mengurangi kekeruhan, ya, kekeruhan. Kadang-kadang tergantung ini isinya apa. Ada juga yang mengandung zeolit, ya. Kadang untuk mengurangi amonia, gitu ya. Kemudian ada juga yang memang menggunakan bahan-bahan tertentu yang lain. Kalau sekarang sudah banyak tersedia, termasuk biobol misalkan yang ini, ya, dimasukkan ke sini. Prinsipnya adalah untuk menahan kotoran-kotoran itu agar di sini tertampung di sini. Tapi jangan lupa di dua hal ini itu termasuk yang ini, mohon maaf tadi lupa saya. Yang di sini itu salah satu yang bikin repot ketika kita sudah ke prakteknya adalah apa? Kotoran ngendap di sini. Ya. Kotoran, lumpur dan lain-lain itu sudah mengendap di sini, kadang-kadang lupa tuh ini dibersihkan, ya. Jadi jangan lupa ini periodik harus dibersihkan, termasuk ini apalagi. Secara periodik harus dibersihkan. Sementara kalau filter biologi itu memanfaatkan kerja bakteri atau akar tanaman. Biasanya biobol seperti ini nih nanti akan ditumbuhi bakteri yang memang bisa memanfaatkan nitrogen atau fosfat. Kebanyakan yang bisa memang memakan nitrogen, ya, yang bisa mengubah amonia. Jadi amonianya akan dimakan oleh bakteri, karena dimakan oleh bakteri jadi amonianya tidak beracun. Atau yang mudah ya seperti tanaman air begini, ya, pakai eceng gondok. Eceng gondok akarnya itu sangat efektif, termasuk untuk beberapa logam berat. Dia diserap oleh akar tanaman. Atau yang sekarang ngetren, ya beberapa waktu kemarin ngetren, mungkin Anda juga sudah sering menemukan, itu seperti budik damber begini. Budik damber itu kan air kotornya itu diserap, ya, oleh akar tanaman. Ini sebagai contoh di pemeliharaan sebetulnya, tapi maksud saya adalah kotoran itu bisa diserap oleh akar tanaman. Ya.
Ini contoh yang memang sudah masuk ke pemeliharaan, tapi kalau yang pakai eceng gondok itu sering ditemukan. Ya. Kemudian, nah ini untuk air buangannya ya. Prinsipnya air buangan ada seperti ini. Ya. Sedapat mungkin air yang kita buang setelah itu harus seperti ketika air itu masuk. Ya. Jadi jangan sampai proses budidaya kita itu membuat air semakin buruk. Ya. Kita sih terima terus yang bagus, tapi kawan kita di sebelah hilir itu akhirnya jadi menerima yang jelek. Nah, itu sedapat mungkin harus dihindari. Sehingga kualitas air buangan itu sedapat mungkin harus sesuai seperti air masuk. Atau sesuai dengan peruntukan selanjutnya. Kalau misalkan hasil budidaya air dari sisa budidaya kita mau dipakai untuk pertanian, ya harus sesuai dengan kebutuhan pertanian yang memang golongannya ada di peraturan Menteri KLHK yang sebelumnya sudah pernah disampaikan oleh Prof. Agatha ya, gitu. Nah, kalau tidak sesuai, ini maka perlu dikasih perlakuan. Nah, biasanya perlakuannya ini menggunakan instalasi pengolahan air limbah sederhana ya. Pakai IPAL sederhana, tidak seperti IPAL yang memang kompleks yang memang digunakan misalkan oleh PDAM gitu ya. Kalau ini sih yang sederhana. Seperti apa? Itu termasuk kolam zigzag. Di akhir per kolam pun nggak dibuat zigzag, itu ada kolam yang memang dikosongkan, tidak dipelihara, tidak digunakan untuk pemeliharaan ikan, tapi semua air buangan itu masuk ke kolam itu, ya. Dan dilengkapi dengan tanaman air seperti tadi eceng gondok. Itu adalah untuk menyerap bahan-bahan organik hasil dari buangan kita. Ya. Itu di air buangan. Jadi prinsipnya adalah yang ini harus sesuai sedapat mungkin, jangan air masuk. Ya. Itu mungkin dari saya. Selanjutnya adalah nanti kalau ada pertanyaan boleh. Sebelum ke tugas kelompok, mungkin ada silakan. Silakan, sudah selesai ya. Silakan bertanya. Ngomong ada Pak Ade. Ya. Ya. Silakan. Sebelumnya, kenalkan nama saya Radika Nur Samiaji. Kenalkan nama saya Radika Nur Samiaji. Saya ingin bertanya Pak, di kampung saya kan budidaya ikan Pak, itu menggunakan sistem irigasi. Nah, setiap tahun itu pasti selalu ada pengeringan Pak, jadi tidak dapat air. Jika misalkan saya menggunakan sistem sumur bor dicampur dengan sistem irigasi agar produksi ikan terus berjalan, itu bagaimana Pak? Apakah efektif? Ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Itu saja. Ya, itu kalau pakai semestinya ya, ketika Anda menggunakan air dari sumur bor, itu mestinya sih lebih baik dari sisi air sumber dibanding kalau Anda menggunakan air irigasi. Ya, itu lebih baik. Nah, setidaknya sampah kan berkurang, gitu ya. Tapi kalau irigasi di daerah Anda juga mungkin kalau bersih tidak ada masalah. Nah, tapi prinsipnya kalau buat ikan mestinya tidak ada masalah. Apakah Anda mau dicampurkan dulu ataupun mau langsung digunakan, sejauh memang sumur yang Anda siapkan itu bisa memenuhi kebutuhan. Itu bisa, tidak ada masalah. Silahkan. Ya, tinggal berbicara bagaimana ingatkan saya Anda bertanya lagi kalau nanti
eh, air pemeliharaannya. Bagaimana si air kan akhirnya dicampur dari listriknya memenuhi apa tidak gitu ya, mahal atau tidak gitu. Lebih banyak ke arah itu. Seperti itu ya. Terima kasih. Ini kan kita bicara tentang sumber air masuk ya. Tadi selanjutnya tentang pemeliharaan. Yang lainnya, silakan. Ayo. Waktunya masih lama. Silakan. Tadi kan ada pengelolaannya bagaimana yang maksudnya misalnya masuknya air dari sumur, kemudian air dari limbah, itu kan ada pengelolaan. Jadi tanyakan. Silakan. Tanyakan. Mas, ya? Ini mas, yang bajunya merah. Ya, sendiri. Aku pilih mas di sini supaya. Lagi. Kan saya Muhammad Waluyo, nomor mahasiswa kedua 05. Saya izin untuk sendiri